Jumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana di sepanjang satu malam Tuhan sertai kami, dan pagi hari ini kami mau melakukan seluruh aktivitas kami. Tuhan topang kami supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini memberangkatkan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam sehat buat seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan untuk hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Tertulis di Matius 5 ayat 29, demikian firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sekali lagi, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Ada lagu sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Ini mengungkapkan bahwa seluruh tubuh kita harus berhati-hati kita gunakan. Maka ayat ini adalah teguran yang keras yang dilakukan atau diajarkan Tuhan Yesus, sangat pada saat itu menekankan adanya perubahan dalam hati agar kita memiliki atau juga membuat tubuh kita boleh berhati-hati kita gunakan. Karena itu, kalau kita perhatikan, ternyata sumber dosa yang sesungguhnya datang dari hati. Maka jika mata kita yang menyesatkan, maka mata itu akan dicungkil dan dibuang. Dan lebih baik katanya satu tubuh anggota hilang daripada seluruh tubuh ini masuk ke dalam api neraka. Jadi jika mata kita yang bersalah, maka mata akan dicungkil. Dan jika tangan yang bersalah, tangan akan dipatahkan. Tapi mau kita lihat di tengah-tengah ayat ini, bukan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh manusia, tapi mau kita lihat dulu, begitu baiknya Tuhan itu mengampuni segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau misalnya tangan kita yang bersalah, tangan itu akan dipenggal. Kalau mata yang bersalah, mata itu akan dicungkil. Tapi dalam ayat ini diingatkan supaya orang yang melakukan dosa dan kesalahan segeralah menyesal, supaya jangan tubuhnya seluruhnya masuk ke dalam api neraka.
Apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam ayat ini? Supaya kita boleh segera menyesal dan bertobat atas dosa kita, lalu datang dan berbalik kepada Tuhan. Makanya Allah berkuasa mengampuni dosa kita sampai 70 kali 7 kali. Begitu yang kita lihat dalam ayat ini. Kalau kita melihat permulaan dosa pertama sekali dari hati, maka kita harus menjaga hati kita di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Setiap orang harus mampu menjaga hatinya supaya kudus. Karena dari hati ini tercipta atau termotivasi sesuatu hal yang tidak baik. Sehingga kita boleh melakukan yang baik itu karena kita tidak menguasai hati dan pikiran kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan apa yang kita lakukan dalam hati kita ketika muncul rasa ketidaknyamanan? Tindakan apakah yang kita lakukan ketika muncul dari hati kita perbuatan yang tidak baik? Bila hati kita baik, maka kita akan melakukan yang baik. Jika hati kita juga melakukan yang baik, maka akan timbul perbuatan yang baik. Maka ayat ini benar-benar mengingatkan kita supaya seluruh tubuh kita boleh kita kuasai. Dan jika ada di antara tubuh kita yang melakukan dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Karena pengampunan yang dari Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan. Jangan sampai kita masuk dalam kebinasaan. Itu makanya dikatakan hati-hatilah mempergunakan tubuh kita. Hati-hati mempergunakan hati kita. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita ketika Dia mengingatkan supaya kita boleh melakukan segala yang baik. Menghilangkan segala perilaku-perilaku yang busuk di tengah-tengah kehidupan kita. Maka pada saat ini kalau kita boleh berkata yang baik, maka akan tercipta juga kehidupan yang sempurna. Ketika kita boleh melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, menjaga tubuh kita, menjaga mata kita, kita pergunakan juga itu untuk hal yang baik. Mata kita memandang yang baik. Tangan kita melakukan dan mengerjakan yang baik. Mulut kita membicarakan yang baik. Itu dalam ayat ini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kita tidak mengharapkan ada dari anggota tubuh kita yang tercela. Maka jika hari-hari kita boleh kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, mari kita pandang dengan mata kita begitu besar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Diingatkan firman ini juga, mata kita harus memandang yang baik, jangan memandang yang tidak senonoh. Mari kita pandang yang baik supaya kita boleh mengendalikan tubuh kita, mengendalikan diri kita di tengah-tengah hidup kita. Banyak pada saat ini tidak bisa mengendalikan hidupnya di perkembangan zaman ini. Banyak orang memakai matanya tidak senonoh. Banyak orang memakai matanya tidak memandang yang baik. Banyak orang sekarang memakai matanya tidak untuk melihat yang baik. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya apa yang ada dalam diri kita, tubuh kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan supaya seluruh tubuh kita adalah tubuh yang kudus. Karena tubuh kita ini adalah bait Tuhan, maka kita harus mempergunakan tubuh kita dengan baik. Apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita harus kita pergunakan itu supaya kita boleh mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu.
Kita diingatkan oleh Tuhan pada hari ini, kita juga harus mampu mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu melalui tangan kita, tangan, mata, dan mulut kita harus mampu mengendalikan diri kita pribadi lepas pribadi. Dimanapun jemaat kami berada, mari kita kendalikan seluruh tubuh kita dengan hati yang bersih, dan kita menerima kekuatan dari firman Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Jika Tuhan mengingatkan kami pagi hari ini, supaya kami boleh menyesal atas segala perbuatan kami. Tuhan memberikan kepada kami mata, tangan, mulut, dan seluruh tubuh kami ini akan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Jika hati kami baik dan jika hati kami tulus, maka akan tercipta kebaikan di tengah-tengah hidup kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjaga tubuh kami dan tidak melakukan dosa. Biarlah Tuhan juga menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka dalam setiap aktivitas yang Tuhan titipkan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kemanapun kami melangkah satu hari ini, Tuhan tolong kami, khususnya untuk melewati badai ini COVID-19, supaya kami boleh sehat. Tuhan memberkati kota kami, kota Jambi. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami dan menjauhkan kami dari segala dosa. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua.